Halo, selamat datang di Bengkel 3D. Sudah lama ya saya tidak membuat tutorial mockup. Jadi, untuk tutorial kali ini saya akan membuat mockup sederhana lagi di Blender versi 3.0.1. Meskipun sederhana, tapi kita bisa menjualnya di microstock ya. Yang pertama kita butuh yang namanya circle, Shift A atau pencet Shift A maksudnya ya. Lalu pilih mesh dan pilih circle. Nah, yang ini. Lalu ke edit mode atau pencet tab, kita pindahkan dulu ke vertex select atau pencet angka 1 untuk shortcut vertex select ya. Lalu kita pencet E. Oh ya, untuk menampilkan view-view ini tinggal pencet aja yang ini nih, tanda kutip tunggal yang ada di sebelah kiri angka 1 pada keyboard. Ini akan sering sekali kita pakai ya, yang ini. Jadi jangan sampai lupa. Kira-kira segini cukup kayaknya ya. Kalau misalkan nanti kurang tinggi, tinggal tinggiin lagi, gampang. Nah, ini kan bolong ya. Kita ke edit mode lagi, pencet angka 2 untuk pindah ke edge select. Lalu pencet E dan S. Nah, segini. Pencet E. Kita tarik ke sini. Oke, beres. Dan yang ini double klik, yang bagian bawah ya. Pencet E dan S. Pencet E lagi dan S lagi. Lalu pencet F. Nah, setelahnya kita akan beri bevel yang ini nih. Pencet Ctrl B. Nah, yang ini sebenarnya bebas mau berapa edge ya. Di sini saya menambahkan 2 edge ya. Jadi tinggal scroll mouse aja ke depan 2 kali, bagian bawah juga. Nah, kayak gini. Udah ya, klik kanan set smooth, jangan lupa auto smoothnya. Ini adalah menu quick favorite, tinggal pencet key aja. Untuk memasukkan fungsi ke dalam quick favorite, tinggal cari aja fungsi mana yang ingin dimasukkan ya. Jadi quick favorite itu gunanya untuk mempercepat kerja aja sih. Misalkan yang tadi nih auto smooth, tinggal cari aja auto smoothnya di mana. Kalau misalkan udah ketemu, tinggal diklik kanan aja pada centangnya dan pilih add to quick favorite. Oke, yang ini remove karena saya sudah memasukkannya ya ke dalam quick favorite. Selanjutnya, kita akan memakai modifier solidify. Oke, ini sudah tebal ya. Kita tambahkan thickness-nya. Mau ke dalam boleh, mau ke luar juga nggak apa-apa. Lalu setelah ini kita ke edit mode lagi, pencet angka 3 untuk pindah ke face select, lalu seleksi face bagian ini. Oh iya, sebelumnya kita apply dulu solidify-nya. Kita kembali lagi ke edit mode. Nah, yang ini ya. Lalu pencet Ctrl plus numpad ya, pada numpad plusnya. Objeknya kita buat transparan dulu ya. Pencet Alt Z, lalu Ctrl plus pada numpad. Nah, segini kayaknya. Kita tarik aja ke atas. Jadi, biarkan ada ruang di sini ya. Kita akan pisahkan dulu. Nah, segini. Kita akan pisahkan. Pencet Shift D. Ini ya, untuk duplikat. Lalu pencet F dan pilih Selection. Jadi, ada dua objek ya. Kita ke edit mode, masih di bagian dalam ya. Pencet angka 1 untuk pindah ke vertex select, lalu seleksi vertex bagian ini dan kita turunkan. Oke, beres. Setelah itu kita akan buat tutupnya. Ke edit mode, lalu double klik bagian ini, pencet Shift D untuk menduplikat ya. Klik kanan untuk melepaskan dan pilih P, lalu selection. Oke, ke object mode, kita seleksi circle-nya ya. Terus kita scale. Nah, ini kan kursornya ada di sini. Jadi kita klik objek, set origin dan pilih origin to geometry. Nah, segini cukup kayaknya. Lalu ke edit mode, terus pencet A untuk seleksi ya. Pencet E untuk extrude, pencet Z biar lurus, klik, lalu Alt Z biar tahu juga ya batasnya sampai di mana. Segini aja cukup kayaknya. Lalu pencet Alt Z lagi, seleksi vertex bagian ini sampai sini sambil tahan kontrol ya, biar langsung banyak. Kita tarik ke bawah. Oke, bagus ya. Klik kanan set smooth, jangan lupa auto smoothnya. Lalu kita akan gunakan modifier solidify. Thickness-nya kita tarik aja ke dalam ya. Terus di sini Ctrl 3 atau pencet Ctrl 3. Kita simpan aja solidify-nya ke bawah. Nah, seperti ini kira-kira. Oke, bagus. Lalu untuk bagian tengahnya, biar nggak bolong, kita pakai silinder aja. Kita scale. Oke, beres. Lalu kita scale lagi.
Edit mode, Alt Z, lalu seleksi vertex bagian atas ini, dan kita tarik. Klik kanan set smooth, jangan lupa auto smoothnya, dan pencet Ctrl 3. Edit mode, yang ini kita Ctrl R untuk memberikan loop cut ya, Ctrl R itu. Lalu bagian ini, face-nya, kita pencet I lagi, dan I lagi. Oke ya, beres. Ini seharusnya ada bolong ya, tapi nggak apa-apa lah, karena kita akan menampilkan si mockup ini agak menjauh gitu. Nah, seperti ini kayaknya jauhnya. Untuk modeling objek, kayaknya sih sudah seperti ini saja, cukup. Selanjutnya, kita akan memberikan warna atau tekstur ya pada mockup ini. Jangan lupa ya, di-save dulu, pencet Ctrl S, silahkan di-save dulu biar tenang kitanya. Siapa tahu laptop kita tiba-tiba ngehang. Sebelum memberikan warna, kita akan buat dulu panggungnya ya. Pakai plain aja panggungnya. Oke, beres ya. Panggung sudah, lalu kita akan bagi dua layarnya. Nih di sini kursornya, kalau misalkan berubah jadi plus, kita tinggal tarik aja. Oke, pencet T di sini ya, untuk menghilangkan menu yang ada di samping ini, biar layarnya lebih full aja. Lalu kita aktifkan kamera. Oke, pencet Ctrl Alt numpad 0. Oke, lalu aktifkan quick favorite dan pilih lock camera to view. Fungsi lock camera to view sudah saya masukkan ke dalam quick favorite, jadi lebih mudah ya. Kalian tinggal pencet N aja, lalu ke view, dan pilih camera to view-nya, klik kanan, lalu pilih add to quick favorite, oke? Jadi tinggal pencet key aja, udah beres. Cepat ya. Nah, setelah ini kita buat dulu cahayanya. Kita pindahkan dulu ke view for shading. Nah, ini kan udah gelap ya. Kita fokus di sini. Jadi, bagian kiri ini adalah hasilnya ya. Hasil dari editan kita di bagian kanan ini. Kita pindahkan dulu render engine-nya ke cycles. Oke, lalu pencet Shift A dan pilih light. Kita akan memakai area ya. Setelah ini kita tarik ke depan, lalu scale untuk memperbesar. Kita atur power cahayanya menjadi 200 mungkin, atau 1000. Kita duplikat, pencet Shift D dan ke sumbu X. Kita rotasi ke arah mockup. Lalu kita tempatkan di sini. Terus kita scale aja ke sumbu Y. Scale lagi ke sumbu Z. Biar lebih kecil aja. Lalu tempatkan di bagian belakang nih, di sini. Jadi saya ingin mockup ini terlihat lebih glowing di sisinya ya. Oke, karena sudah terlihat oleh cahaya, kita akan ubah warnanya. Base color biarkan aja, yang dirubah itu berarti bagian ini nih, transmissionnya. Nah, bagian ini, terus roughness-nya juga kurangi. Oke, lalu bagian dalamnya. Nah, bagian dalam baru nih kita akan ubah base color-nya menjadi biru misalkan, atau merah silahkan. Terus transmission-nya juga. Oke, beres. Atau kalau misalkan lebih lengkap di sini, meskipun sebenarnya sama aja sih. Nah, jadi seperti ini. Jadi yang bagian bawah kelihatan kayak ada pembatas ya. Lalu bagian tutupnya kita akan ubah di bagian metaliknya. Kita fullkan aja. Roughness-nya kita kurangi. Base color-nya mau diganti juga nggak apa-apa. Silakan. Nah, yang terakhir bagian atas kayaknya terlalu monoton ya kayak gini. Kita ke edit mode dulu, lalu Ctrl R, kita simpan di sini aja. Lalu pencet Alt Z, pencet angka 1 untuk pindah ke vertex select. Lalu seleksi vertex bagian ini, pencet E dan S. Di sini Ctrl R. Oke. Nah kan kalau kayak gini lebih enak ya. Oke, bagian atas ini kita samakan aja dengan bagian ungu. Ctrl L dan pilih link material. Oke, beres. Nah, seperti ini sudah selesai. Nah, kan jadi kelihatan glowing ya bagian kanannya. Sudah sih, tinggal bagian kirinya nih, cahayanya Shift D. Lalu kita rotasi. Oke, mantap.
Kita Shift D lagi untuk bagian depan. Oke, segini juga sudah cukup. Kalau misalkan kurang terang, silakan dibuat terang lagi. Saya akan Ctrl B dulu di sini biar kita bisa fokus. Kan enak ya kalau udah kayak gini mah. Setelah itu kita ubah dulu warna panggungnya. Jadi warna apa nih? Ini kayaknya ini cocok nih, bagus. Oke, bagus. Lalu kita akan buat pelengkapnya biar nggak terlalu polos banget ya. Buat yang simple aja deh. Pakai kubus. Kita simpan di sini, lalu kita scale. Nah, segini cocok nih kayaknya. Ini kayaknya terlalu ini ya, terlalu dekat. Jadi kita akan buat jauh aja si panggungnya dengan si objek ini, si mockupnya ya. Kita pencet Shift D untuk duplikat. Lalu bagian pinggirnya. Ini sih bebas sih. Silakan aja bebas mau kayak gimana. Oh, ini kayaknya terlalu tinggi. Ini nggak masalah ya kalau tembus. Kita akan duplikat bagian ini. Oke. Duplikat lagi. Ya mendingan ya. Warnanya kita akan samakan aja dengan panggung. Ctrl L dan pilih link material. Oke, agak bagus. Lalu satu sentuhan lagi, yaitu sebuah kain. Jadi kita akan buat kainnya di sini aja deh. Pencet Shift A, pilih plane. Kita tempatkan di sini. Oke, beres. Setelah itu, pada bagian objek ini nih, pilih collision. Jadi fungsinya nanti biar si plane ini tidak tembus ke sini ya, ke objek ini. Jadi yang kita aktifkan collision itu panggung dengan objek yang nantinya akan ditabrak oleh plane ini. Klik pada plane, lalu ke edit mode atau pencet tab, klik kanan dan pilih subdivide. Buka menu subdivide-nya, kita akan buat menjadi 50. Oke. Ke objek mode ya, lalu pilih cloud dan cari collision, centang self collision-nya, lalu pencet spasi untuk mengeplay. Bentar, biar kelihatan. Nah, jadi nggak tembus gitu ya. Kita set smooth dulu, bagus. Lalu Ctrl 1, bagus ya. Kita ulangi lagi. Sip. Ini tinggal diatur aja sih, tinggal ditarik aja, beres. Pindahkan lagi ke cycles. Nah, kan bagus ya. Warnanya mau disamakan juga nggak apa-apa. Nah, untuk mockup ini sengaja ya saya biarkan seperti ini. Jadi nanti si kliennya itu tinggal menambahkan aja kata-kata berbentuk PNG ya. Nantinya ditempel di sini gitu ya. Satu lagi deh, kita akan buat bola pakai UV sphere. Segini aja cukup. Ctrl 3 untuk menghaluskan. Simpan di mana ya? Oke, kita coba di sini. Samakan aja warnanya dengan panggung. Satu lagi deh. Perkecil. Sip. Oke, bagus sekali. Mockup-nya tinggal dijual. Kita render dulu. Biasa ya, pada look-nya kita ganti ke very high contrast atau ke high contrast, tinggal pilih aja. Standar. Oh, standar kayaknya kurang ya, kurang bagus. Kita ganti aja ke Filmic. Udah ya, tinggal di F12 aja untuk rendernya, jangan lupa di save. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Jadi si klien hanya perlu menambahkan font ya di sini, bentuknya PNG. Kalau kliennya ngerti sih enak ya, kalau pembelinya ngerti, oh di sini nih berarti yang harus diedit gitu. Ini hanya salah satu contoh, silakan dikembangin lagi ya, biar lebih aneh aja. Buat aja objek yang seaneh mungkin.
pasti laku kok. Jadi untuk tutorial kali ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam penyampaian tutorial. Tetap semangat, rajin latihan, dan sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya. Dadah!